Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham banyak peminat, harga dan PBV-nya terendah, dan mereka rutin bagi dividen setiap tahun. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham BTPS atau PT Bank BTPN Syariah yang merupakan request dari subscriber Baca Saham. Topik pertama, analisa harga saham dan valuasinya. Pertama kita lihat dari aspek probabilitas, saham ini punya probabilitas yang sangat rendah dengan angka 20% saja. Artinya dalam 5 tahun hanya pernah mengalami peningkatan di tahun 2019 saja. Tapi menariknya pada bulan Agustus, selama 5 tahun terakhir, saham ini selalu mengalami peningkatan harga saham, alias probabilitas kenaikannya adalah 100%. Kedua kita lihat dari aspek historical harganya. Saat video ini dibuat, BTPS di harga 1.645 dan harga tersebut mirip seperti harga di tahun 2019 tepatnya pada bulan Januari. Jika kita bandingkan dengan historical PBV-nya, saat bulan Januari tahun 2019, rata-rata PBV-nya sekitar 3,9 kali. Dan saat video ini dibuat, di angka PBV 1,46 kali. Bisa dikatakan juga, angka PBV saat ini merupakan PBV terendah dalam beberapa tahun terakhir. Begitu juga dengan kinerja harga sahamnya. Kesimpulannya, harga saat video ini dibuat yaitu 1.645 sudah tidak lagi bisa dikatakan murah. Kenapa? PBV saat video ini dibuat di angka 1,4 kali, yang mana mirip seperti PBV BBNI, yang dari skalanya BTPS sebenarnya memiliki skala yang lebih kecil dibandingkan BBNI. Dengan pencapaian laba BBNI yang jauh lebih besar, BTPS menjadi kurang menarik dengan angka PBV yang sama. Topik kedua, proyeksi dividen. Nah, diproyeksikan kinerja BTPS di tahun 2023 ini labanya turun sekitar 24%. Dengan menggunakan dividen per share sebelumnya dan memasukkan unsur EPS-nya, maka yield akan diasumsikan mengalami penurunan dari 5,6 menjadi 4,2% dengan dividen payout rasio yang sama. Topik ketiga, kinerja Q3 tahun 2023. Karena BTPS merupakan perusahaan di bidang finance, maka otomatis mayoritas asetnya berasal dari penyaluran pembiayaannya dengan nominal sekitar 11,1 triliun rupiah. Tapi menariknya, perusahaan ini juga memiliki instrumen investasi pada surat berharga dengan nominal 8,2 triliun yang bisa dikatakan komposisinya hampir setara dengan penyaluran pinjaman yang mereka berikan. Kemudian dari aspek simpanan nasabahnya, teman-teman bisa lihat sini bahwa mayoritas berasal dari produk tabungan. Nah, karena merupakan perusahaan syariah, otomatis tidak ada produk deposito, sehingga bisa dikatakan biaya bunganya bisa dikatakan cukup rendah dibandingkan bank konvensional lainnya. Untuk aspek ekuitasnya, mayoritas berasal dari saldo laba yang belum dicadangkan penggunaannya yang mengalami peningkatan. Kemudian dari aspek laba ruginya, teman-teman bisa lihat di sini bahwa pendapatan perusahaan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Tapi menariknya, ada kenaikan biaya pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai yang cukup signifikan atau naik hampir 1 kali lipat dibandingkan periode sebelumnya. Kita lihat dampaknya terhadap laba bersih. Akibatnya laba bersih perusahaan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 dengan selisih yang teman-teman bisa lihat yang disebabkan oleh biaya pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai. Topik keempat, poin tambahan. Yang pertama, BTPS ini merupakan perusahaan yang konsisten membagi dividen sejak tahun 2020. Bisa teman-teman lihat sini bahwa mereka konsisten membagi dividen, yang mana nominal dividennya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Untuk dividen di tahun 2021 ini memang sedikit mengalami penurunan karena berdasarkan data keuangan atau laba tahun 2020 saat pandemi. Nah, selain itu, aspek profitabilitasnya cukup menarik dengan angka NPM dan ROE di atas 10%. Bahkan bisa dikatakan merupakan angka profitabilitas salah satu yang terbaik dari semua perusahaan pembiayaan. Nah, apabila teman-teman mencari ulasan tentang saham BTPS ini, banyak ulasan-ulasan positif yang teman-teman akan dapatkan di YouTube. Seperti contohnya pada tampilan berikut ini. Apakah ini berarti saham BTPS ini menarik bagi banyak orang dan merupakan salah satu saham yang dinantikan kenaikan harga sahamnya? Tapi berdasarkan pembahasan yang sudah saya bahas tadi, cukup sulit rasanya BTPS ini naik ke harga all time high-nya apabila membandingkan dengan historical PBV-nya
yang belum terlalu bisa dikatakan murah, apalagi jika kita bandingkan dengan saham-saham perbankan big caps lainnya. Otomatis, apabila teman-teman tertarik dengan saham ini, mungkin bisa menunggu hingga PBV-nya di bawah 1 kali. Topik kelima, poin minus tentang saham ini. Yang pertama, BTPS apabila kita cari di Google akan dikatakan seperti ini. Satu-satunya perbankan yang fokus kepada pembiayaan tanpa anggunan kepada masyarakat prasejahtera produktif. Ini merupakan menurut saya salah satu hal minus. Kenapa? Karena bank ini menyalurkan pembiayaan tanpa agunan atau tanpa jaminan. Itu artinya potensi kerugian itu akan selalu ada dan perusahaan ini tidak memiliki backup yang kuat terkait pembiayaan yang mereka salurkan. Tapi ini hanya merupakan sudut pandang saya pribadi. Kamu juga bisa memiliki sudut pandang yang berbeda. Poin minus kedua, dalam 3 tahun terakhir harganya sudah turun 54% atau bisa dikatakan turun setengah. Dulu sempat di angka 5.125, tapi kini harganya bisa dikatakan berada pada harga terendah 5 tahun terakhirnya. Seperti yang teman-teman bisa lihat pada gambar berikut ini. Demikianlah pembahasan singkat saham BTPS. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham. Kedua, the stock market. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.